Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara diskusi di televisi yang menghadirkan perdebatan panas namun cerdas, mengungkap fakta dengan data, menelisik kasus dengan khusus. Setiap masalah dikupas dengan bernas, ringkas namun tidak berkualitas. Malam hari ini kita akan membahas mengenai sehat itu mahal, tapi sakit lebih mahal. Dan sudah hadir rekan-rekan kita dari UNJ Jakarta. Dan langsung saja saya perkenalkan panelis kita. Yang pertama, dari sebelah kanan, Cak Lontong. Ya. Salam Selamat malam, salam lemper. Cak Lontong ini dari mana, Cak? Saya mohon maaf sebelumnya kalau saya mau memperkenalkan diri. Ya, silakan. Saya dari Himpunan Emansipasi Lokal memikirkan tindakan intensif. Oh. Ini berkaitan dengan masalah kesehatannya. Iya, disingkat Hello Kitty. Anda lebih cocok jadi Doraemon ya daripada Saya sebenarnya memilih jadi Bernard sih. Iya, iya. Jadi lebih cocok itu Bernard ya. Ya. sekarang perkenalkan yang lain aja. Iya, makanya ini. Ya. Ini mau. Ya, Giliran saya, Pak. Ini naik lagi nih tekanan darah saya nih. Saya perkenalkan dulu yang di depan saya. Mana orang? Tadi ada di sini, orangnya mana? Ada Tadi ada masih. di sini. Ya itu. Hah? Siram aja met Oh, tepung. ini nih ada. Nah. Hah? Siram met tepung kelihatan, Pak. Ini ada di sini ya. Ya, bengek lagi. Pak, saya bela-belain datang ke sini, Pak. Oh. Dalam keadaan Wah, sakit. musuhnya Brahma nih. Dalam keadaan sakit, Pak. Iya. Saya karena termasuk saya ini burung parkit. Hah? Saya termasuk burung parkit. Burung parkit itu apa? Parkit itu pasien rumah sakit. Oh, Iya. burungnya? Masa Bapak nggak tahu burung, Pak? Iya, saya tahu Ya, burung. Bu. Iya, tapi kalau Anda menyingkat parkitnya, Ya, Anda burungnya juga harus disingkat. Atau enggak, paling enggak disunat. Pak, namanya burung, Pak. Ini enggak diapa-apain burungnya. Pak, namanya burung, Pak. Iya. Nggak perlu dipanjangin, ntar juga panjang sendiri, Pak. Pak. Langsung sebelah kiri Ari Kriting. Halo, selamat malam semuanya. Oke, Ari Kriting dari mana, Ri? Saya ini dari Gabungan Kritikus, Wih. peneliti urusan yang empati rakyat. Apa gabungan kritikus peneliti urusan yang Empati rakyat. yang empati rakyat? Kita kritikus kita di sini semua, Pak. Disingkat apa tuh? Bungkus puyer. Bungkus puyer ya. Gitu doang loh. Waduh, gabungan kritikus. Singkatannya peneliti. tidak bagus lagi. Iya, Sudah bagus-bagus makanya. kritikus lagi. Ya udah nggak apa-apa lah. Ya, berarti Anda hanya akan menjadi kritikus nanti Kritikus. di sini. Oke, Ari Kriting. Selamat malam semuanya. Di belakang Ari ada Komeng sebagai komentator. Ya, Pak. Ngerti kan, Meng ya? Ya. Ngerti ya Baru- ya, masalah saya- orang sakit. Saya orang rumah partai sakit? itu mengurus semua masalah masyarakat, Pak. Iya. Saya dari partai. Oh, dari partai ini? Ya, partai golongan darah. Jadi A, AB, O itu Nggak saya ada kuasai, tuh Pak. partai golongan darah aja. Justru Meng. karena saya bikin sendiri. Oh, khusus Karena untuk. hampir 99% penyakit itu dari darah, Pak. Iya, betul. Dari darah. Itu sudah Anda saya mengerti mati. ya berarti ya? Oh, saya sangat mengerti. Seperti darah muda. Itu penyakitnya bewokan, Pak. Itu yang nyanyinya bewokan. Oh, iya. Yang nyanyinya bewokan, Roma Irama itu. Darah muda. Tapi Anda mengerti lah paling tidak ya? Ya, Pak, ngerti nggak ngerti. Yang penting udah dikasih kopi, udah dikasih makanan. Udah Iya, saya benar. siapa aja udah di Oke, sini mah. Komeng. Iya. Sebelahnya Komeng ada Gus Pur. Selamat malam, Gus. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. sebenarnya kerjaan saya itu surat menyurat, Pak Oh, Denny. surat menyurat, Pak. Saya itu dari Asosiasi Amanah Masyarakat Urusan Surat Menyurat. Wih, disingkat apa, Pak? Asam urat. Asam urat. Iya. Oke, terima kasih. Gus Pur. Di belakangnya Calontong ada notulen kita. Pak Maman, selamat malam. Selamat malam, Kang. Iya, selamat malam.
Dan di depan saya yang paling belakang ada Asti Ananta. Malam Asti. Selamat malam. Aduh makin malam ya Asti ya. Iya. Apa kabarnya Ti? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Pak, orang tua sampai melongok begini lihat suara gitu. Megang tangan saya kencang banget Pak. Kaget. Oh kaget. Kaget ya. Aduh, Mas Kokom bisa aja. Mas Kokom, komeng aja langsung. Mas Kokom. Ya kan kami akrab. Kaget ngilu. Oh kaget. Kan kami akrab, kalau akrab panggil Kokom kenapa? Iya, dia nggak tahu Pak ya. Iya nggak tahu. Orang dia. partai juga doyan ya. Kamu dari mana Asti? Saya dari Iya. gabungan wanita lincah, penggagas toleransi antar lapisan. Disingkat? Gatal-gatal. Gatal-gatal. Cocok sekali. Iya. Saya Terima baru kasih. ketemu orang ini Pak. Hah? Saya baru ketemu. Sama siapa? Itu biasanya saya telepon-teleponan doang. yang 1 menit 25.000 Pak. Iya, premium call. Premium call. Iya. Terima kasih Asti. Terima kasih ya. Di belakangnya ya Nggak ada gelas penjara. ada nih gelas penjara. Ini gelas namanya gelas bekong ini. Silakan memperkenalkan diri, Mas. Saya Budi. Oh my God, dia bisa ngomong. Oh my God. Lu pikir apa emang tadi? Lu pikir gua Gucci menang baik? Ini orang. Mungkin kesel aja nih Pak nih. Iya. Udah begitu. Lagi Iya, orang siap. yang kenapa lu yang bunting? Kenapa? Ini udah dari sananya. Dari mana, Mas? Jadi saya Budi, saya dari koordinator orang-orang buangan Pak. Oh, Singkatnya korengan. koordinator orang-orang buangan. Jadi saya punya pengalaman sebagai pasien yang diterlantarkan Pak. Oh, ya nanti bisa ini ya. Bisa berbagi di sini ya. Ya, Oke. buat semuanya oke. Ya, Kok bahagia banget sih mukanya. Sedih itu sedih. Tepuk tangan dulu dong untuk Budi Anduk. Sekarang kita lihat bersama-sama terlebih dahulu bahasan kita malam hari ini. Ini dia. Itu mahal, tapi sakit lebih mahal. Ini mungkin karena kebetulan Anda ada di sini, Saudara Budi bisa bercerita untuk kita semuanya. Iya, dari Anda dulu. Ini di sini saya sih mendapatkan data, Anda juga emang sulit dari dulu ya. Ini saya lihat di sini Anda lahir Anda aja prematur ya. Ketika lahir itu katanya Anda sulit sekali keluar, seharusnya divakum, tetapi karena vakum itu mahal. Katanya Anda keluarnya pakai gesper ya, ditarik gitu ya. Makanya itu salah Pak, itu salah. makanya darahnya ngumpul di muka. Iya. Bapak bahasanya nggak enak Pak. Saya udah terhina Pak saya di sini. Semua mentertawakan saya kan saya jadi malu Pak. Iya, makanya cerita loh. Hah? Jadi suatu saat lah. Saya pernah ke rumah sakit gitu Pak. Lagunya bunga terakhir Mas. Jadi saya datang masuk, ada satam dong Pak ya. Satpam. Ya, namanya satam. Oh, satam. Emang dia sapam tapi namanya Pak Satam. Udah ngelirik aja. Lu tuh miskin tapi ngeselin ya. Enggak Pak, saya jujur Pak. Iya jujur. Emang namanya Pak Satam, ayo saya anterin kalau mau Pak. Iya. Saya percaya. Iya. Lanjut Pak ya. Dan itu dari situ saya ditanya macam-macam, suruh tungguin di sini. Udah tunggu aja dulu. Ini siapa yang tanggung jawab? Kebetulan orang tua saya nggak ada Pak. Yaudah tunggu aja. Udah meninggal orang tuanya. Kan lagi kerja tugas keluar bang. Nah kan tugas suka keluar daerah tuh kalau tukang bangun kan. Suka kemana-mana gitu Pak. Iya. Oh nggak bisa gitu, berarti tunggu dulu. Saya kan udah sakit, udah ngap-ngapan Pak saya. Haruskah orang sakit, orang miskin harus mati? Iya. Kata siapa?
Maksudnya saya bertanya nih, Bang Nisa bertanya nih. Oh. Enggak, lu ngomong di rumah sakit sama siapa gitu Pak Salim? Apakah saya nggak boleh sakit? Itu ngomong ke siapa? Ke Pak Satam? Enggak sama Bapak. Saya emang nggak enak ngomong sama mereka, Pak. Lu di rumah sakit terus ngapain lu ngomong sendiri? Ya Allah, ya Allah. Nih saya kan membawa masalah nih kemari. Coba berser. Iya, terus lu udah kan lu cerita. Maaf, kalau berser ke kamar mandi. Itu beser. Jadi gitu Pak. Gitu. Maksud saya emang sekedar curhat aja. Iya. Coba saya sekarang ingin tanya ke saudari Asti. Ini beda ya? Beda banget ya ini Mau tanya perbedaannya. apa? Ya. Tentang kalau Anda sakit, Anda kemana tuh? Ke rumah sakit, iya. Nggak pernah sakit. Hah? Nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit? Iya, Anda ini? cuman Iya. agak nggak enak badan pernah. Iya, sakit nggak pernah saya. Iya. Kalau nggak enak badan kayak gitu gimana cara? Kan orang-orang suka bilang orang Indonesia trennya berobat ke Singapura, ya kan? Di sana katanya lebih oke gitu. Itu saya pernah buktikan. Oh, Anda jadi pusing sedikit aja Anda ke Singapura gitu? Batuk. Oh, batuk. Kayak itu Glenn Fredly. Mana Glenn Fredly? Mana? Glenn Fredly? Jangan dong. Matanya. Itu Glendotan itu. Saya batuk aja, Jangan. Pak. Oh, udah lu batuk lagi di situ. Waktu saya batuk pas saya di Singapura. Karena pas banget saya itu lagi jadi power work woman. Wah, itu apa itu? Power apa? Tenaga, Work? kekuatan ya, work kerja. Iya, woman wanita dong. Wanita. Pas di Singapura saya lagi jadi tenaga kerja wanita. Jadi TKW maksudnya. iya, nggak usah disingkat dong. Iya. Iya kan? Iya. Kalau bahasa Inggrisnya kan keren. Terus pernah saya ke Jerman. Ke Jerman? Ya, and then aku sakit. Tak disangka. Aku pikir cuma nggak enak badan, ternyata sakit. Maaf bentar. Bengek ya? No. Berobat sih. Maaf Pak. Ya. Tadi buat power apa Pak? Power bank. Enggak, maksudnya tenaga kerja wanita. Maksudnya tenaga kerja wanita tadi apa Pak? Power Work. woman. Berarti sakit saya ini kelelawar Inggris dong Pak. Keluar Inggris apa? Bad UK. Bad UK. Batuk. Batuk bad UK. Iya kan? Bad UK Pak. Gua kirim ke Maldives lo. Ya saya sakit bad UK Pak. Batuk, udah batuk. Terus second one ada kena water bug. Water bug. Water apa? Air. Bug? Bug serangga. Iya, saya kena kutu air. Nggak paham orang Jerman. Aduh, payah ya. Sebel. Aduh, ke Jerman tapi budug ya. No, I'm not buduk. Dia buduk. Iya, Budi Anduk. Iya, I'm not buduk, I'm just buruk. Iya, Oke? sama. Iya. Jadi itu pengalaman saya buat saya nggak mesti. Jadi di luar Anda sih nggak negeri. terlalu bermasalah lah dengan hal-hal tersebut ya? Yes, tepat sekali, exactly. Iya. Nah, setelah ini saya harus periksa sedikit karena yang akan jadi panelisnya Anda bisa tahu sendiri. Makanya jangan kemana-mana. Tetap di ILK. Lu orang sakit mulu lu lukis mukanya. Terus sembuh. Anda dilukis. Sembuh. Saya sudah mengira Anda akan salah menangkap. Untuk mengatasi supaya hal-hal yang tidak diinginkan, saya diperiksa terlebih dahulu oleh suster saya. Ini supaya tekanan darah saya memang normal betul-betul. Karena akan menghadapi satu perbincangan yang akan rumit menurut saya. Karena saya harus mempercayai sesuatu yang belum tentu saya ingin mempercayainya. Mau main bola, Pak? Enggak. Itu Ini nih. pakai ban kapten? Bukan ini bukan ban kapten, ini tekanan darah, Meng. Maaf, Ini Mbak. lagi diperiksa. Lagi tambal ban ya Mbak ya? Kok tambal ban? Ya kayak tambal ban aja nih pompa. Enggak, ini nih tuh. Ini udah. Berapa, suster jadinya? Tuh, 80/80. Normal gua. Rendah tekanannya. Coba mungkin kurang nunduk. Kalau mbaknya semakin nunduk mungkin makin tinggi tuh. Mbak, saya tensi rendah juga Mbak.
Tensi rendah apa maksudnya tekanan darah rendah? Lo ngapain? Gak usah. Suster, saya mau. Suster, saya juga. Saya juga. Suster, saya juga suster. Saya. Apa kamu kenapa? Ini kenapa Ini sih saya kalau bisa pakai alat ini tidak? Apa? Ambeien. Ambeien nggak usah ditekan pakai itu. Oh, tidak bisa. Nggak bisa Denny. itu. Dorongnya ke galah. Kenapa sih Pak Denny? Ya. Mohon maaf, ini kalau giliran saya ngomong kenapa semua pada mau periksa tensi darah sih? Ini supaya dia marahnya bisa terkontrol. Udah, Meng, lu ngapain juga? Lu mau ngapain? Punya saya diambil nih Pak, mic saya diambil. Hah? Gak tahu. Dia ngerepotin lagi nih Pak. Siapa yang bawa sini orang tua? Punya saya nih mic. Katanya punya dia. Udah, tensinya udah, nggak usah ditensi. Udah kan bagus semua. Udah, cukup. Udah. Jatuh. Ini apa? Ini kayaknya mau apa ini? Bentar. Ini kenapa lagi? Kenapa Anda kosong? Hah? Mau diperiksa juga? Boleh. Mau diperiksa? Iya boleh. Ini barangkali ini kita masuk angin. Nggak usah. Kenapa? Rusak alatnya ntar. Rusak alatnya udah nggak usah. Apa yang ngomong Pak? Nih. Sudah. Rajungan. Baiklah. Memang harga obat itu mahal. Iya. Penyebabnya adalah, ini contoh ya. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa harga obat itu mahal? Bandingkan, obat panu dibandingkan obat paru-paru itu jauh lebih mahal obat paru-paru. Padahal kan sama-sama obat. Mikir. Apalagi kalau paru-paru yang kena panu tuh Pak. Itu lebih mahal obatnya Pak. Ya? Harus 2. Iya Pak. Intinya apa? Anda pernah emang pernah sakit panu-panu? Hah? Panu-panu? Paru-panu Pak. Hah? Kalau yang Ya paru-paru panu. iya paru-panu, iya benar. Makanya saya kalau ke restoran Padang tuh Pak, saya nggak mau mesen paru. Kenapa? Takut parunya panu. Ini kita tidak membahas panu di paru. Ini tapi ada. Obat yang diskriminatif. Makanya saya bilang obat panu sama obat paru-paru jauh lebih mahal obat Ya paru-paru. iyalah. Ini kan diskriminatif. Bong sama-sama obat, sama-sama penyakit. Kok lebih mahalan ini? Orang juga namanya sama beda, Cak. Ya orang kan buatan siapa? Kalau obat kan buatan manusia, dibikin sama kan bisa sebenarnya. Mikir. Gak bisa, itu kan kehususannya. Lagi, saya akan nyebut obat diskriminatif. Anda tahu obat anti mabuk untuk perjalanan? Iya. Itu diskriminatif. Kenapa? Ada obat mabuk darat, laut, udara. Nah, Ya. kalau yang mabuk polisi, terus obatnya apa? Itu mabuk laut udara itu bukan angkatan. Nah, ini Anda ini Maksudnya kadang lu kalau mabuk lagi di laut, lu mabuk lagi di darat, bukan angkatan darat, angkatan laut. ini Anda yang terlalu Ini apa? angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara itu juga manusia, jadi bisa sakit juga. Centong. Saya dibilang apa Pak? Centong. Nah ini dia nggak mikir, masa centong suruh minum obat? Mana bisa? Iya. Berikutnya peralatan kedokteran itu memang mahal Pak. Ya, ini saya bandingkan nih. Peralatan kedokteran itu jauh lebih mahal dibanding peralatan melukis dan pertukangan. Coba kalau harganya sama dengan peralatan melukis, mungkin biaya berobat juga nggak akan mahal. Lu orang sakit lu lukis mukanya. Terus sembuh. Anda Dilukis. Sembuh. Saya sudah mengira Anda akan salah menangkap. Ini bukan masalah alatnya yang digunakan sama, harganya. Saya kan hanya ngomong harganya. Kan kegunaannya juga beda. Jelas kegunaan beda, orang alatnya beda. Tapi ya, harganya bisa dibikin sama kalau mau, masalahnya mau atau enggak. Kan tinggal itu. Lu mau nggak orang Please sakit dong, nih? Oh mau sembuh? Ini ada koas nih, makan tuh koas. Tuh. Bukan berarti. Ini Anda, saya ingatkan tensi Anda bisa naik loh kalau Anda. Ini udah naik nih. Jadi bukan berarti kuas alat melukis untuk kesehatan, bukan. Harganya aja jangan beda-beda lah jauhnya. Tuh ya. Terus juga ini sistem pendidikan kedokteran yang terutama di Indonesia ini. Dulu yang namanya lulusan orang yang sekolah kedokteran itu harus melalui tahap dia harus mengabdi pada masyarakat. Iya. Kalau sekarang sudah nggak ada. Data saya punya 20% hanya itu yang mau mengabdi pada masyarakat di puskesmas atau di daerah terpencil. Sedangkan yang 80% itu kalau nggak buka klinik, dia juga ambil spesialis.
Jadi ini yang membuat kita mahal. Ambil spesialis, Anda sekolah bayar lagi nggak? Bayar dong. Nah, makanya jadi lebih mahal nggak? Iya lebih mahal. Makanya adik saya itu tiga-tiganya saya larang masuk kedokteran, kuliah kedokteran. Loh kenapa? Bagus kan kedokteran? Tiga-tiganya nggak lulus SMP. Anda ini yang punya adik saya kok ada yang maksa gimana Iya sih? tapi kan lu masih SMP. Nah, makanya saya larang. Anda kadang-kadang ngurusin orang keluarga orang lain. Bukan Keluarga ngurus orang lain. Lu bukan SMP. ngurusin keluarga orang lain, lu sendiri nyeritain. Lu tadi. nyeritain kirain gua kan dia udah normal gitu. Lu SMP mau masuk kedokteran. Makanya saya larang, kan bener. Apa Lu- yang salah? Enggak maksudnya kalau SMP lu nggak bisa masuk kedokteran. Kedoknya aja dulu, kedok dulu. Baru nanti lulus SMA masuk terannya. Ah, itu bisa jadi alternatif kan? Alternatif lagi. Ah. Yang ketiga, yang kelima adalah Tembok aja Pak, mukanya Pak. Mukanya Apa? pasangin tembok. Iya nih. Semen lo mau di semen muka lo. Lah, ini kan Senin sampai Jumat. Masa di semen aja saya? Hah? Itu tayangannya. Semen sampai Jumat. Berarti saya hanya di Senin aja gitu? Semen. Oh, semen itu masalah material bangunan. Lo kalau diajak ngobrol kemana lo? Selang keteter ya. Wih, udah mulai ke kedokteran nih. Selang keteter. Terus mengapa orang ke rumah sakit? Ya kalau ke rumah makan ngapain orang lagi sakit? Nah, Lu ke rumah makan. berarti menurut Anda alasan orang ke rumah sakit adalah karena sakit? Iya. Itu ternyata hanya 25%. 75% ngapain dia? Ada 4, jadi terbagi 25. 20 orang ke rumah sakit Karena sakit. karena sakit. Yang kedua, karena jenguk orang sakit. Ada loh itu. Dia nggak sakit tapi menjenguk orang sakit. Yang ketiga, mengantar orang sakit. Dia bukan jenguk tapi nganterin. Lu Yang keempat belum. survei kok gaya begitu sih lu? Lah, ini survei-survei gue gaya-gaya gue dong. Iya. Tapi lu ngapain lu? Orang yang antar sakit lu hitung juga. Ini kan alasan orang ke rumah sakit. Kita harus ngitung semua orang Yang dong. keempat apa yang keempat? Yang keempat adalah orang yang kerja di rumah sakit. Itu bukan sakit juga. Bukan jenguk, bukan nganter. Tapi dia kerja. Itu beda. Jadi ada 4 golongan. Intinya semua penyakit itu bisa disembuhkan. Iya. Hanya dengan satu syarat. Kondisi pasien itu membaik dan pulih. Orang lain juga tahu kalau kayak gitu sih. Ya kan paham berarti Bapak. Bukan masalah paham, dia itu mengeluarkan energi yang berlebihan untuk sesuatu hal yang tidak penting. Jangan ngapain mau Oh, ngurusin. ngambil bahan. Biar dia nggak bisa ngomong Pak. Baiklah, saya akan berikutnya. Dia udah ngomong lagi. Lo punya siapa itu Pak? Ya urusan. Tapi dari belakang dia. Yang penting punya mic saya udah kamu ambil kan? Ini berkaitan dengan dokter Pak. Berobat itu biasanya kalau Bapak seperti tadi di tensi, kalau ada gejala sakit biasanya kalau nggak disuntik ya diberi minum obat. Iya. Ya kan? Ini berhubungan dengan cara pengobatan dokter kepada pasien ada 2 cara. Yaitu memakai Stetoskop, Bapak wawancara. ini salah Pak. Terus? Dokter itu 1 memakai seragam, 2 berpakaian biasa. Pak, harusnya Apalagi Meng? Bang. Cepet kamu. Cek kumpulin bang, gini, santosin bang. Lu kan lagi sakit. Sono jangan main-main orang benar, sono. Yang sakit itu bang. Biar nggak bisa ngomong deh bang. Oh iya, oke. Pak, Bisa saya lanjutkan Pak? Apa lihat-lihat? Dikira saya nggak bisa lihat. lu ngelihat juga kagak jelas. Makanya Pak, menjaga kesehatan itu penting. Iya. Saya sarankan ini, terutama buat Anda yang biaya berobat susah ya. Luangkan waktu
untuk berolahraga. Supaya tidak sakit. Nah, iya. Karena olahraga yang paling murah Lari. dan mudah itu kan lari. Iya. Gunakan itu, lari. Contohnya saya, lari dari masalah, lari dari kenyataan hidup, lari dari tanggung jawab. Itu ringan beban kita. Bukan ringan, lu itu makin bebannya Bang, makin banyak. Bang. Makin banyak, tahu nggak? Masa iya nggak? Apa? Dikira saya nggak bisa lari apa? Saya kan juga bilang saya suka Ya, tapi lari. jangan ngeganggu dong. Lu yang ganggu siapa? Giliran saya ngemeng. Emeng. Ngomong. Lu ngomong lu ngaco. Mengganggu stabilitas. Boleh ambil aja udah. Nggak ada nih Pak. Yang dua mana? Ayo Meng, silakan duduk sana. Duduk, ini mau ngomong lagi. Ini kita harus sensitif pada diri kita sendiri. Ketahuilah kondisi tubuh Anda sendiri. Dengarkan tubuh Anda, istilahnya begitu. Misalnya nih lutut Anda sakit. Iya. Jangan diberi beban untuk lari. Iya Karena dari itu artinya Anda paham dengan kondisi tubuh Anda. Iya. Karena kalau Anda memaksakan itu bisa lebih fatal. Dokter pun bisa salah diagnosa. Saya pernah ngalami Pak, sakit yang nggak karuan. Saya ke dokter karena kepala saya dipegang gini sakit, perut dipegang gini sakit, kaki dipegang sakit, tangan sakit. Sakit apa itu? Dikira sakit yang parah, padahal ternyata ujung telunjuk saya yang sakit. Itu kan salah diagnosa Pak. Kalau telunjuk lo cantengan nggak usah diomongin di forum kayak gini. Iya, Lo itu kan omongin bentuk sama Pak penyakit. Denny. Lo mesti paham dong. Mana nih? Siapa yang punya mic? Kumpulin semua sama gue. Sini. Lo nggak usah ngomong sini nih. Bapak aja deh yang iniin Pak. Ini rancu jadi saya nggak bisa Pusing. tahu nih Pak hasilnya Pak. Iya emang pusing emang, benar. Oh, marah dia Pak. Marah. Lu mau ngomong di Oke, Meng, udah, Meng, lu kasih aja. Masa gua mau digigit? Gue tungguin Pak. Kasih aja, kasih. Nah, saya tungguin dia ngomong apa Yaudah, saya tungguin. udah. Apa? Terakhir. Lo ngomong situ. Demikian, terima kasih. Silakan yang lain. Habis Pak. Sekarang saya mau tanya. Nah, kalau ini saya nanyanya ke dokter beneran nih. Ke Gus Pur. Kebetulan beliau ini adalah seorang dokter. Kira-kira bagaimana tanggapannya Gus Pur? Udah nggak praktek Pak. Beliau juga punya data. Ya, Silakan, ada datanya silakan. kan? Saya klarifikasi. Nah, Silakan. sebelum datanya dari Gus Pur, kita akan kembali setelah yang satu ini. Oh, saya juga pernah ngeliat burung begitu Pak, terbang sayapnya cuma satu Pak. Hah? Sayapnya cuma Sayapnya sebelah. satu. Cuma Terus? sebelah. Enggak. Mau kemana? Mau ke ngelamar kerja. Lah kok cuma sebelah? Ini yang satu buat surat lamaran. Langsung saya tanya sama Gus Pur. Bagaimana tanggapannya? Jadi gini ya Pak Denny dan semua yang hadir ya. Yang disampaikan oleh Cak Lontong tadi itu Iya. benernya ada, tapi sebagian kecil. Ada lah paling tidak kebenaran itu ya. Ada. Betul. Saya mesti sampaikan bahwa nggak ada dokter yang sengaja nulis resep mahal. Iya. Kita itu semua diwajibkan untuk menuliskan resep obat generik. Tapi perlu dicatat bahwa tidak semua penyakit ada obat generiknya. Itu yang bikin mahal. Nah, ini penting nih. Mesti diingat juga bahwa rumah sakit itu terutama dokter itu dituntut untuk mengerjakan sesuatu dengan profesional dan aman. Kan orang nggak mau sakit kaki kanan diamputasi kaki kiri. Iya. Ya kan? Yang terakhir yang saya paling sakit hati yang ini nih, yang kayak rakpol rambutnya nih. Oh, Budi Anduk. Kok sakit hati kenapa Pak? Tadi kan situ ngomongnya kayaknya rumah sakit jahat banget gitu. Iya. Ya karena Terima saya kan kamu. mengalami Pak. Iya. Teman saya juga pernah gitu. Benernya tuh attitude kita Pak. Kita tuh di rumah sakit dididik untuk waspada. Itu sih sebenarnya. Waspada itu dalam Maksudnya? artian apa, Pak? Maksudnya dengan Ya kalau ada orang bentuk yang mencurigakan Pak. Nah,
Maksudnya takut nggak bayar, susah gitu Pak? Ya macam-macam lah, termasuk nyolong misalnya kan. Kan saya sakit Pak, apa yang nyolong? Ada yang nyolong bayi itu ya saya sedikit coba. Ngapa nyolong bayi? Orang bayi aja ketemu saya, wah langsung begitu. Saya mau tanya sama Ari. Ri, pendapatnya gimana Ari? Jadi saya itu juga kan, namanya kita manusia ya. Iya. Sekuat-kuatnya saya kan, sehebat-hebat, setangguh-tangguhnya saya kan, suatu saat juga saya jatuh sakit Pak. Waktu itu saya hujan, saya sakit dokter. Kan saya ini ingin sehat. Iya. Terus saya tanya, bagaimana dokter biar saya cepat sehat? Terus dia jelaskan, iya adik, sekarang kamu harus pantangan makan. Saya tidak, pantangan makan. Ya saya kan menurut saja ya Pak ya, biar saya bisa sembuh kan. Saya, oh ya Pak, pantangannya apa ya Pak? Terus dijelaskan sama dia, adik selama masih dalam proses penyembuhan, tidak boleh adik makan pizza, lasagna, burger. Saya berdiri, saya tampar dia Pak. Kenapa? Makanan begitu kan memang saya juga tidak bisa ketemu. Baru masa saya mau ketemu makanan begitu, saya mau tahan-tahan tidak boleh makan. Kurang aja sekali, saya makan tiap hari ubi kayu, singkong. Memang gak ada yang jualan kayak juga, gitu. Iya kan, kita juga tidak bisa dapat lah. Iya. Lu mau makan ubi, jangan pakai kayu segala lo makanin. Kenapa? Ya, Pak, ya? Emang ubi, iya itu, di sana tuh nyebutnya ubi kayu ya? Singkong, ubi kayu. Enggak coba ubi mesa gitu dimakan? Biar bisa nyanyi. Semut berbaring di dinding dong Pak. Tahu, ya. Terus akhirnya Bapak, karena kan kita mau berobat ke dokter kan mahal juga. Makanya kita pindah berobat ke yang alternatif. Oh, baliknya jadi ke alternatif. Tapi itu juga banyak yang tidak betul Bapak. Iya. Saya pernah itu antar saya punya teman, dia berobat ke yang alternatif. Ini bukan temannya. Bukan, saya Tapi tidak. kalian berdua mirip. Tidak perlu. Masa orang begitu tidak mungkin ada temannya itu. Hina amat Gari. Ini ada yang mau nih tuh. Lanjutin. Saya antar saya punya teman. Terus saya punya teman itu kan dia sakit Bapak ya. Dia sakit terus dia berdiri. Dukunnya. Saya antar itu ke dukun. Namanya Dedi waktu itu. Siapa? Dukun namanya Dedi. Dedi. Iya. Tahu ya namanya Dukun Dedi. Ya. Jadi dia diambil penyakitnya itu Pak. Diambil. Terus dipindahkan ke hewan Bapak. Oh, ke ayam atau kambing? Semut. Semut. Waktu itu ada yang di dinding. Iya. Di dinding dia ambil. Dipindahin ke semut. Cat. Jangan lempar kemari dong. Sembuh tapi si... Tidak Bapak. Kan penyakitnya udah dipindahin ke semut. Masalahnya dia sakit flu. Sakit flu. Pilek. Iya. Semut tidak ada hidungnya Bapak. Tanggal 9. Iya kan? Iya. Semut nggak ada hidungnya. Tidak ada hidungnya. Betul. Ini yang kasih pengobatan alternatif juga ini kan potongannya kan terpercaya. Iya. Iya kan. Kadang-kadang embel-embelnya juga enak didengar. Betul. Nama-namanya. Tokoh masyarakat juga. Ustadz lah kadang-kadang. Iya. Tapi kan kadang-kadang kita harus lihat-lihat juga ini betul atau tidak. Kalau misalnya penyakit dikasih pindah ke hewan itu kan belum tentu benar. Betul. Penyakit kita dipindahkan ke hewan kan kasihan hewan juga. Hewannya, iya. Jangan-jangan nanti hewan juga ini yang menyebabkan hewan juga dendam. Iya. Akhirnya penyakitnya dipindahkan ke kita juga. Pasti saya yakin. Jangan ketawa-ketawa ini betulin. Itu burung pasti juga dia dendam. Kenapa? Akhirnya ada burung satu ekor jalan merpati. Tak, singgap. Ditanya sama temannya, kenapa bro? Pilek. Burung merpatinya lagi pilek. Ya udah ada dukun. Diantar ke dukun merpati. Tik. Dukun dia sakit. Iya kita pindahkan ke manusia. Akhirnya flu-nya dipindahkan ke manusia. Jadilah maka flu burung. Iya kan begitu. Benar. Oh ya, saya juga pernah ngeliat burung begitu Pak. Terbang sayapnya cuma satu Pak. Hah? Sayapnya cuma Sayapnya sebelah. satu. Cuma Terus? sebelah. Enggak. Mau kemana? Mau ke ngelamar kerja. Lah kok cuma sebelah? Ini yang satu buat surat lamaran. Aneh. Burung apaan mau ngelamar kerja? Nih, Bar. Nih, ini sakit beneran nih soalnya ya, maaf ini. Benar-benar. Bunuh aja Pak, nular. Nih, lu selendangnya ini kan buat... Iya nggak bawa Pak, mohon maaf sakit Pak. Saya pernah masuk angin juga Pak. Iya masuk angin? Masuk angin tuh saya operasi Pak. Masuk angin operasi. Masuk angin lu operasi? Tar dulu deh ceritanya.
Tar ya ceritanya Pak, ya. iya. Setelah yang satu ini. Pertanyaan Anda bagaimana? Apakah Memang penting namanya asuransi kalau misalnya biaya ini jadi mahal. apakah perlu? Iya. Menurut Anda sendiri ini. Nah, saya balik bertanya, apakah perlu sebenarnya pertanyaan Anda ini? Ya perlu dong untuk supaya Nah, orang tahu. Jadi sudah orang cukup, bersiap-siap. jawab aja, Silakan, perlu atau Akbar. tidak? Mewakili orang sakit. Ya. Jadi gini Pak, saya dulu sakit itu saya memang sakit-sakitan. Ya, jadi saya pernah masuk angin Pak. Operasi Pak, habis 75 juta. Masuk angin kok bisa operasi? Oh sama kompresornya Pak masuk. Masuk angin sama kompresor. Kompresornya masuk. Kamu tukang tambal ban. Ketelen Pak waktu itu, masuk angin kan. Nah sudah sembuh, akhirnya sembuh. Bisa saya sambil minum obat Pak? Boleh? Oh, ini bawa obat kamu? Iya. Hah? Iya. Pak, itu habis airnya. Obatnya dulu, baru minum. Loh, kalau obat biasa kan diminum setelah makan. Iya. Ini dimakan setelah minum Pak. Obat saya lain. Oh beda. Jadi dimakan dulu setelah minum. Lain Pak ya. Nah ngomongin rumah sakit Pak. Iya. Selama saya dulu pernah dirawat di rumah sakit. Ya nggak bisa keluar Pak. Hah? Nggak bisa keluar. Hujan di luar terus. Nunggu hujan reda baru bisa keluar Pak. Iya kan di luarnya hujan. Tapi gini bener Pak, perbedaan pelayanan kalau orang miskin sama orang kaya Pak. Apa yang Anda rasakan? Kalau orang kaya Pak, masuk rumah sakit, di kamar ini ada apanya ya? Oh ada TV, ada ini gitu. Kalau orang miskin, kamarnya apa adanya Pak. Iya. Kalau orang Seadanya kaya, aja lah. adanya apa? Kalau orang miskin, apa adanya. Apa adanya. Nah, saya waktu itu diperiksa gitu kan. Makan harus cukup, ya kan? Minum harus cukup, Iya. istirahat harus cukup. Bisa sembuh, dok? Belum tentu. Duit harus cukup. Iya, Itu Pak, itu yang bikin pelayanan di rumah sakit. Duit itu harus cukup juga ya. Duit harus cukup Pak. Memang sekarang ada yang namanya BPJS kan Pak. Ya. Apa yang seperti itu. Tapi syaratnya itu banyak Pak. Saya pernah ngurus kakek saya. Berobat. Bapak ngundangnya bener-bener orang sakit sih. Ya, mohon maaf loh Pak ya, Ya, sebagai saksi gitu kan ya. Ngurusnya tuh Pak, kurang ini balik ke rumah, kurang ini balik lagi ke rumah sakit kurang balik lagi ke rumah. Jadi pas Pak, jadi pas syaratnya lengkap, pas pasiennya meninggal. Saking banyaknya ini Saking ya. banyaknya yang harus Birokrasi birokrasi yang harus diurus. Persyaratan. Benar seperti itu ya. Itu yang membedakan ya, orang miskin dan orang kaya Pak. Bedanya lagi nih Pak ya. Orang miskin dan orang kaya Pak. Iya. Orang kaya Pak masih sakit bisa ke luar negeri. Orang kaya. Iya. Orang miskin Pak sudah sembuh keluar rumah sakit aja nggak bisa Pak. Iya benar. Iya kan? Iya. Betul kan Pak ya? Karena duitnya kurang. Kurang. Yang kaya masih sakit bisa keluar negeri. Yang miskin keluar rumah sakit. Oh, nggak bisa Pak. Mengenai rumah sakit ini Pak ya. Pengalaman masuk rumah sakit ada pernah Pak. Saya ini waktu itu operasi Pak. Waktu operasi kan? Iya. Waktu itu ketinggalan Pak jarum suntik. Di mana? Di perut. Masa jarum suntik di perut? Iya ketinggalan di perut. Terus saya bilang sama dokternya, dok ini dok ketinggalan jarum suntik di perut. Ah nggak apa-apa ambil aja ntar saya beli lagi gitu Pak. Wah, kalau ini bener Pak, saya tetangga saya Pak, anak kecil, Iya. dan duit 100.000 Pak, Nah. bawa ke rumah sakit, dioperasi Pak. Lihat nggak ada duitnya Pak. Loh? Dicari-cari nggak ada. Di pojok ada bilnya Pak, habis 100.000. Hah? Habis 100.000? Jadi ada yang belanja di dalam Pak. Saya mau tanya sama Cak Lontong Inilah. mengenai dia, Pak, masalah jangan dia. biaya rumah sakit yang begitu mahal tadi. Apakah memang perlu yang namanya asuransi? Tukang daging expired tuh Pak. Penting. Pertanyaan Anda bagaimana? Apakah Memang penting namanya asuransi kalau misalnya biaya ini jadi mahal. apakah perlu? Iya. Menurut Anda sendiri ini. Nah, saya balik bertanya, apakah perlu sebenarnya pertanyaan Anda ini?
Ya perlu dong untuk supaya orang tahu. Jadi sudah orang cukup, bersiap-siap. jawab aja, perlu atau tidak? Perlu. Akan saya jawab kalau perlu. Nah, kayak gitu. Tapi nanti jawabnya setelah yang satu ini. Ini kan menambah beban saya, Pak. Apa nggak tambah parah sakit saya? Mau jalan ini kan ada PU yang suruh ngerawat, kenapa saya suruh rawat? Maksudnya rawat jalan itu lu nggak usah, lu lagi sakit lu terus ngerawat jalan, lu bersihin jalan. Lu bisa mikir nggak? Nggak mikir. Mikir. Silakan. Saya pernah satu keluarga Iya. punya sakit yang sama. Periksa ke dokter yang sama. Iya. Masa anak saya disuruh rawat Kembar, inap? dokternya kembar. Dokternya yang sama tuh maksudnya satu dokternya, Meng. Maksud saya diskriminatif gini, sakitnya sama, Sama. ke dokter yang sama, Iya. periksanya bareng, hasilnya yang tidak sama. Anak saya disuruh rawat inap, Nah. saya disuruh rawat jalan. Ini kan diskriminatif. Sudah tahu saya sakit, kenapa saya disuruh rawat jalan? Ini kan menambah beban saya, Pak. Apa nggak tambah parah sakit saya? Mau jalan ini kan ada PU yang suruh ngerawat, kenapa saya suruh rawat? Maksudnya rawat jalan itu lu nggak usah, lu lagi sakit lu terus ngerawat jalan, lu bersihin jalan. Lu bisa mikir nggak? Nggak mikir. Mikir. Bapak harusnya pahami dong, saya kan dalam kondisi sakit, Pak. Maksudnya tuh lu ngerawat sambil lu berjalan gitu, nggak usah lu Lah, dirawat. sekarang Pak, orang sakit dirawat sambil tidur aja kadang sembuhnya lama. Saya dirawat sambil suruh jalan-jalan. Bapak ini kadang-kadang merepotkan orang sakit loh. Maksudnya lu rawat jalan nggak usah harus jalan-jalan juga. Nah itu tadi. Maksudnya lu sakit nih udah Ya. dirawat tuh. Nah nggak usah, kamu nggak usah rawat inap di rumah saja tapi dikontrol. Boleh Pak saya nerangin? Nah coba. Nih maksudnya rawat jalan nih. Lu sakit, lu tiduran di jalan tol, biarin truk pada liwat tuh. Wung, wung, mati deh Pak. Nah kalau ini saya baru paham. Nah, sip. Gitu paham lu gimana sih? Terus kenapa sih orang susah untuk ikut asuransi kesehatan? Ini data saya menunjukkan 60% orang yang susah ikut asuransi kesehatan, 60% karena belum sadar pentingnya kesehatan. Iya. Dan 40% belum sadar bahwa sakit itu bisa menimbulkan masalah. Kenapa? Enggak, terus. Ada masalah? Enggak ada, semuanya berjalan dengan baik semuanya. Jadi dari 60% yang belum sadar pentingnya kesehatan tadi, itu diantaranya 17% sadar setelah sakit tentang pentingnya kesehatan. Yang 30% sadar setelah pingsan. Sadar setelah pingsan gua enggak. Lu ya orang kalau pingsan seterusnya tuh meninggal. Ya makanya sadar Pak, kita harus syukuri. Kenapa Bapak marah? Ya itu kan pernyataan biasa. Lah Dok bisa disuntik mati aja nggak dok? Pak, Gitu tadi kan saya bilang, udah deh dikit aja buat cak lontong sih. Buat kita hipertensi semua Pak. Iya makan tuh, liatin. Om, saus dulu Om. Ya. Lebih bagus kita bawa dia di tempat pengobatan alternatif saja. Nah, Nanti itu penyakit-penyakit suruh kasih pindah daripada kasih pindah ke hewan, kasih pindah ke dia aja Pak itu penyakit. nggak bisa dong, emang saya nggak bisa penuh. Kalau pindah ke saya semua kan luber. penyakitnya lu semua lu tangkap semua. Oh itu nggak masalah. Nggak masalah penyakit, nggak masalah. Kembali ke obat. Ya. Dan obat itu ini ya, asuransi itu kadang-kadang kan di cover sama obat-obatnya juga. Iya. Ini ada jenis-jenis obat. Obat-obatan di cover sama asuransi. Ada dua obat jenisnya. Ada obat yang dijual untuk umum. Ada juga obat yang boleh dibeli oleh umum. Ini beda. Obat dijual oleh umum, tapi ada juga obat yang boleh dibeli oleh umum. Dan ada juga obat yang boleh diminum di kendaraan umum. Nih, ada juga yang perlu obat tapi dia nggak bisa beli sendiri. Apa itu? Obat nyamuk ya Pak ya? Nggak pernah nyamuk datang sendiri. Lo mau nyobain ada obat nyamuk kunyah. Obat nyamuk kunyah lu mau Aneh, nggak? Situ yang banyak. aneh. Obat nyamuk hisap. Aneh, saya nggak. Lo supaya nggak kena Nggak, nyamuk nggak gigit,
pakai obat nyamuk hisap. Tapi semua hisap lu mati, nyamuknya juga udah nggak bisanya. Enggak, obat nyamuk setahu saya kan bakar, Ya, bakar. oles, semprot. Iya. Itu nggak ada obat nyamuk telan. Kalau ada kan saya pasti beli. Pak. Nanti kalau lo udah lo kunyah, lo tinggal nganga aja tuh. Ya, Nyamuk kadang-kadang malas deketin tuh. seneng kalau orang, makanya kamu punya asuransi biar tahu pentingnya kesehatan. Pentingnya asuransi itu Pentingnya apalagi asuransi. BPJS. Nah, misalnya BPJS, nih, iya. ini BPJS yang paling murah itu 25.000 per Iya. kepala per bulan. Iya, betul. Itu untuk kelas 3. Nah, ini sosialisasi ya nih. Ini penting saya Iya. informasikan. Ini harusnya BPJS bayar nih ke kita. Nggak perlu. Iya, Biar enggak, mereka aja yang bayar ke kita. Iya. Gua ngomong gitu barusan. Terus ada yang 42,5 itu per kepala per bulan, itu kelas 2. Iya. Yang 59,5 per kepala per bulan, itu kelas 1. Ini yang saya nggak setuju. Setuju? Enggak loh, kenapa? Nah, Pak saya tanya, kelas 3 dan kelas 1 itu pinteran kelas berapa? Iya. Kalau sekolah, kelas 3 lebih pintar. Nah, makanya kalau lebih murah, lebih pintar. Mikir. Mikir dari mana? Lu kelas itu kelas-kelas di rumah sakit nih gini ya. Ini ada kamar. Kelas 1 tuh biasanya hanya 2 orang. Kelas 2 dia 3 orang. Kelas 3 bisa ber-6 atau ber-5. Seperti itu. Semakin yang banyak semakin murah. Ini yang aneh. Bayangkan Pak, ini di kelasnya ya. Kelas 1 2 orang. Ya. Kelas 2 4 orang. Ya. Kelas 3 Bisa 6 5 atau 6 orang. orang. Ini berarti ada murid baru. Kalau enggak kan harusnya 1 kelas 2 Bukan kelas 3 tetap 2. sekolah. Nah, ya, ini bukan sekolah. Ini kan rumah sakit, Pak. Ini bukan sekolah, tapi Bapak ada saudara meninggal, Pak. Kesian nih, kesian Kamu nih. nggak usah kesini, kamu nggak usah kesini, kamu kesana aja. Kamu ambil mic kan? Iya. Itu jadinya. Ini kita perlu jelaskan ini Pak. Kamu nggak usah kesini, kamu nggak usah kesini. Kamu, 2 tolong. hah? Tolong 2. Kamu kayaknya seneng banget sih kalau saya banyak ngomong di sini. Gue kesel sama lu, nih Pak Din sampai nangis. Di rumahnya aja dia nggak pernah begitu. Istrinya, anaknya nggak pernah nangisin dia. Lu sekarang nangisin dia. Itu artinya saya lebih bermakna buat dia. makna dari mana lo? Lu Sampai membuat dia. nyebelin. Yang paling penting adalah BPJS ini sekarang tuh ada 2. BPJS Ketenagakerjaan itu melindungi untuk orang-orang yang kerja, yang Betul. swasta. BPJS Kesehatan untuk melindungi masyarakat Indonesia untuk Iya. kesehatannya. Nah, Bapak. Begitu. Betul, sama itu persis. Silakan, notulen sekarang waktunya. Nah, enak nih. Tahun 2013 ada tim ekspedisi Sabang Merauke, katanya untuk mencari jejak peradaban, Kang Denny. Itu mereka menempuh jarak 8.514 km alias 8.514.220 meter kan. Menurut BPS tahun 2013 ada 28,55 juta orang miskin di Indonesia. Ini jumlahnya 72 kali penduduk Brunei. Kalau mereka saling berpegangan tangan membentuk rantai manusia miskin Iya, Indonesia. panjangnya, Itu orang jejak peradaban bolak-balik Sabang Merauke 3 kali masih akan ketemu orang miskin Indonesia berpegangan tangan. Kalau kita biarkan dia semua mati, nggak dibantu kesehatannya, kuburannya 2 meter, jejak peradaban Indonesia itu 6 kali bolak-balik Sabang Merauke, kita akan ketemu kuburan orang miskin. Anda bayangkan nggak betapa banyaknya penderitaan kalau kita membiarkan, padahal menurut pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi orang miskin pun berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kalau tidak, jangan sampai seperti kata Wiji Tukul, nasibnya orang-orang miskin itu suatu saat, karena kau adalah kemarau, maka air mata kami orang miskin akan menggenangi bumi, jadi embun naik ke langit, jadi awan dan dengarlah gemuruh kami, sebagai hujan yang turun dan akan mengusirmu semua dari bumi ini. Pembalasan orang miskin ini karena mereka sering mendengar orang pinter dan partai selalu bilang peduli wong cilik. Iya, dia peduli suaranya, tapi tidak peduli nasibnya. Itu yang harus dihati-hatikan. Dan yang ketiga, saya ingin sedikit meluruskan, teman-teman menyebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Iya. BPJS itu badannya. Iya. Proyek programnya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Menurut laporan, menurut data, pemerintah menanggung iuran 86,4 juta orang miskin. Iuran JKN-nya. Kalau kali 25.000 berapa ratus triliun. Iya. Seperti kata Capur,
uangnya akan turun mulai 1 Januari. Jangan sampai iurannya disikat, pemanfaatannya dipersulit. Iya. Moga-moga ini semuanya bermanfaat. Jadi untuk masyarakat Indonesia yang belum mendaftarkan BPJS untuk kesehatan, silakan untuk langsung mendaftarkannya. Satu hal sebenarnya, jagalah selalu yang namanya kesehatan, terutama dimulai dengan saya mengambil kata-kata yang diambil dari seorang filsuf muda, yaitu saya sendiri. Bersih pangkal sehat, sehat pangkal kuat, kuat pangkal giat. Orang giat minum air putih, orang malas minum sisa orang giat. Kita akan ketemu lagi di LK yang akan datang. Makanya hubungannya apa bikin taman di dekat sungai? Sungai Musi. Apa? Kadang-kadang susah ya diingetin. Susah ya. apa lu? Lu Anda coba kalau nggak percaya saya, Anda coba bangun taman di dekat Sungai Musi. Itu pasti bukan Taman Kota Jakarta, pasti. Ya iya dong. Nah iya, makanya saya ingatkan. Iya.